Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Kembali kita puji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dan kita bersalawat kepada nabi kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, masih seputar mengobati penyakit hati teman-teman ya. Ya, buat teman-teman yang ingin bertanya, ya silahkan dituliskan saja di kolom komentar tentang pertanyaannya. Dan insya Allah saya akan coba menjawab semampu saya. Oke teman-teman sekalian, pembahasan kita masih seputar sesuatu yang sangat penting yang berada dalam dada kita, yang merupakan komponen utama pada diri manusia. Kalau komponen utama itu lemah, maka seluruhnya akan lemah, termasuk fisik kita. Begitu teman-teman. Ya, ini masih berkaitan dengan senjata terbesar setan untuk bisa membuat manusia itu berpenyakit hatinya, yaitu marah. Ya, wala taqdab walakal jannah. Kemarin sudah disampaikan solusi mengatasi marah itu cuma satu, yaitu memberikan maaf kepada orang yang dimarahin. Nah, kemudian kalau misalnya saya ilustrasikan begini, kalau maaf itu merupakan suatu barang dan kita pengen punya maaf itu banyak dalam diri kita, dan kita pengen punya maaf itu banyak yang berada dalam diri kita nih, dan kalau perlu kita stok, kita bangun gudang, kita stok maaf. Ya, jadi kalau ada stok maaf atau ada produk yang bernama maaf dan kita pengen borong semuanya agar kita menjadi orang yang pemaaf, bagaimana caranya? Apa alat beli yang mesti kita punya untuk membeli produk maaf tersebut? Ya, saya ilustrasikan, semoga bisa menyimak ya. Jadi maaf itu sesuatu yang penting ya. Apa alat untuk membeli maaf tersebut? Yaitu adalah husnuzon. Kita dianjurkan, diharuskan, bahkan ditekankan untuk bisa berhusnuzon. Nah, pertanyaan sederhananya adalah, kapan kita husnuzon? Kalau kita nggak bisa husnuzon, berarti kita nggak bisa membeli maaf. Nah, kalau kita nggak bisa membeli maaf, berarti nggak ada maaf dalam diri kita, dalam gudang kita. Ya begitu. Jadi bagaimana caranya kita mencari husnuzon nih? Mencari benih mencari penghasilan yang berupa husnuzon agar bisa memberi maaf. Kata Allah begini, ini inda abdi zoni abdi bih, sesungguhnya aku berdasarkan prasangka hambaku. Nah gitu. Jadi prasangka teman-teman, prasangka manusia itu selalu mengajak kepada keburukan, suuzon. Nah, saat suuzon itu mulai muncul atas sesuatu yang kita dengar dan kita lihat dan tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita akan sangat mudah untuk suuzon. Nah, tugas kita adalah bagaimana suuzon ini tidak berkembang. Bagaimana cara menghilangkan suuzon? Ya dengan husnuzon. Nah, saat itulah husnuzon kita tampilkan. Begitu teman-teman. Nah, itu cara efektif tuh untuk mengaktifkan husnuzon dalam diri kita dengan cara menepis segala macam suuzon yang sudah terbangun dalam diri kita. Nah, kalau kita sudah bisa berhusnuzon, insya Allah maaf itu akan sangat mudah kita keluarkan. Apapun itu, pokoknya sesuatu yang membuat kita gondok, kesel, ya husnuzon. Contohnya begini, ada orang, kita sedang di lampu merah, lalu dia terobos lampu merah, merasa kiri kanan depan belakangnya aman, dia terobos. Ya, kita husnuzon bagaimana? Padahal itu jelas salah, ya kan, itu jelas salah. Nah, husnuzon kita adalah yang mungkin dia ada yang urgent, ada sesuatu yang harus segera, misalkan apakah keluarganya yang sakit, istrinya melahirkan, atau apalah. Usahakan kita bangun bermacam-macam opini terbaik di kepala kita nih tentang keadaan orang yang kita lihat melakukan sebuah kesalahan. Nah begitu. Nah, kalau memang diperlukan untuk kita bertabayun, ya kita tabayun. Artinya orang itu masih bisa kita jangkau, masih bisa kita pertanyakan, kita tabayun.
Begitu juga ketika kita melihat orang yang berkelakson ini di jalanan itu kan, atau menyalip dengan arogan gitu kan. Ya kita harus mengupayakan bagaimana caranya husnuzon yang keluar, karena kita pasti bersuzon. Misalkan begini, oh kurang ajar nih orang, goblok banget, nggak punya SIM apa tuh, nggak pernah belajar nyetir apa tuh, nah kayak gitu. Jadi banyak prasangka-prasangka buruk yang terbangun ketika kita melihat atau mendengar sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, disitulah saatnya kita berhusnuzon, teman-teman. Jadi kalau kita berhusnuzon, otomatis kita akan maafkan. Ya, saya maafkan dia. Mungkin dia karena tadi kelalaian dia, mungkin karena dia buru-buru, karena mungkin dia tidak tahu, saya maafkan dia. Tapi kalau sudah mencederai fisik, nah itu ranahnya beda lagi, teman-teman. Kita urus melalui jalur hukum yang ada, gitu, nggak masalah. Memaafkan lebih baik. Kalau menempuh jalur hukum, ya silakan saja, nggak ada masalah juga. Nah seperti itu. Jadi jelas ya, alat tukar untuk memperbanyak maaf dalam diri kita adalah husnuzon. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.